Jadi kalau habis ini ada pertanyaan, apa yang membuat kita cenderung nggak kemana-mana? Maka jawabannya adalah ego dan greedy. Hai, Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi bersama Sherly dalam program Ada Buku. Teman-teman, buku yang hari ini bakal kita review adalah yang ditulis oleh Daniel Goleman yang berjudul Focus. Sebagai informasi teman-teman, Daniel Goleman ini adalah seorang penulis buku yang salah satu bukunya yang paling legendaris adalah yang berjudul Emotional Intelligence. Dia juga adalah seorang public speaker, salah satu founder kolaboratif for academic, social, and emotional learning di Yale University Child Study Center. Dan selain buku Focus ini, serta buku Emotional Intelligence, Daniel Goleman juga sudah menulis lebih dari 10 buku yang sering menjadi acuan para profesional, para pelaku bisnis, hingga universitas saat membahas tentang social development. Saya disclaimer dulu nih teman-teman di awal, bahwa buku ini udah saya selesaikan di tahun 2016, tepatnya hadiah dari salah seorang mentor. Nah, alasan kenapa saya dikasih buku ini oleh si mentor setidaknya ya, menurut beliau adalah karena orang yang punya banyak bakat dan banyak minat itu udah umum banget, sangat generalis. Butuh berani memutuskan yang mana dan fokus pada hal itu agar semua energi yang ada dapat disalurkan secara maksimal. Hasilnya juga akan maksimal. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke poin 2 alasan kenapa buku ini saya jadikan satu dari beberapa buku yang akan saya review di program Ada Buku. Alasan yang pertama, sebetulnya tadi udah sempat saya singgung sih teman-teman, tapi izinkan saya kasih sedikit penjelasan. Fokus itu kan adalah kunci agar kita bisa mengarahkan, menyalurkan, dan mengatur energi, waktu, dan semua resources yang ada. Contohnya, ada orang yang punya waktu 1 tahun nih, dan fokus pada satu target, tentu semua sumber daya yang dia miliki akan disalurkan dan diarahkan ke target tersebut. Mulai dari waktu, pikiran, tenaga, skill-skill yang harus dipelajari atau yang sudah dimiliki, karya-karya cicilan yang harus diselesaikan, bahkan jika ada modal sekalipun dalam bentuk dana, juga akan sangat di-manage dan diatur agar hasilnya bisa maksimal pada target tersebut. Beda halnya ketika kita punya 3 atau 4, bahkan 5 target secara bersamaan. Mulai dari energi, waktu, bisa saja sama, tapi dibagi menjadi 3 sampai 5 target. Otomatis, effort yang diberikan juga akan berbeda. Ini yang membuat Daniel menjadikan tagline-nya kalau dalam bahasa Indonesia adalah penggerak keunggulan yang tersembunyi. Karena kita semua diciptakan Tuhan, tentu punya kelebihan, adalah tugas kita untuk segera menemukan, memutuskan, dan fokus dalam melatih serta mengembangkan kelebihan tersebut agar bisa menjadi karya yang memberikan impact. So, focus is one of the key to reach our maximum potential. Alasan yang kedua kenapa Sherly memilih buku ini adalah Daniel Goleman dalam bukunya ini bicara tentang sesuatu yang menurut Sherly siapapun akan menghadapinya, yaitu lawannya fokus, erat kaitannya dengan ego dan greedy. Nah, 2 hal ini yang menurut Goleman, ego dan greedy ini dikupas secara ilmiah karena mungkin latar belakangnya dulu adalah wartawan saintis ya. Mulai dari bagaimana cara kerja fokus itu di otak kita, bagian mana dari otak kita yang bermain saat 2 hal tadi mulai menguasai pikiran dan berakhir pada tindakan, plus diikuti dengan contoh-contoh nyata hasil penelitian social science yang disampaikan oleh Goleman dalam buku ini. Menurut Sherly membuat semua penjelasannya jadi make sense, bahwa hanya mereka yang well control yang pada akhirnya bisa fokus dengan dirinya sendiri dan dengan kehidupannya, termasuk di dalamnya pada pencapaiannya, minimal terhadap diri kita sendiri. Dan yang kerennya adalah ketika kita mampu menempatkan posisi kita di tengah lingkungan dan di tengah publik. Karena kemampuan untuk menempatkan diri di tengah lingkungan, entah itu tempat kita bekerja, entah itu sekolah, entah itu kampus, itu yang saya sebut sebagai the next level of focus, yang itu juga sebetulnya dijelaskan di buku ini oleh Goleman. Dia membagi menjadi 3 jenis fokus yang akan kita bahas. Jadi kalau ada habis ini pertanyaan, apa yang membuat kita cenderung gak kemana-mana, maka kita udah sama-sama tahu jawabannya, yaitu ego dan greedy. Nah, kali ini teman-teman, Sherly hanya akan mengangkat 2 ide besar karena 2 ide ini menurut Sherly sudah kurang lebih
ngasih insight yang dibutuhkan dari makna fokus dalam buku ini. Oke, kita langsung aja. Ide besar yang pertama adalah 3 kinds of focus. Nah, menurut Goleman, teman-teman, fokus itu sebetulnya bisa dibagi menjadi 3. Pertama, inner focus, kedua, empathy, ketiga, outer focus. Nah, kalau inner focus itu, dia lebih ke self-awareness, lebih ke diri kita sendiri, inward looking. Kemampuan kita untuk mencerna, untuk memecahkan, dan mengambil keputusan untuk diri kita sendiri. Kemampuan kita ini yang pada akhirnya menentukan ini yang akan kita lanjutkan dan ini yang tidak. Atau ini yang benar yang seharusnya kita lakukan dan ini yang tidak tepat atau kurang tepat serta tidak seharusnya kita lakukan. Dengan kata lain, inner focus itu lebih ke emotional intelligence karena melibatkan cognitive control atau mindset. Kemampuan kita untuk getting back, menarik pikiran kita balik nih, baik yang sadar maupun yang tidak sadar untuk segera back to the track, ke situasi, ke aktivitas, ke kondisi yang tengah kita lakukan sekarang. Jadi lebih ke diri kita mampu mengontrol pikiran kita, mindset kita, dan tindakan kita. Fokus yang kedua menurut Goleman adalah empathy. Kemampuan kita untuk melihat dan merasakan apa yang orang lain lihat dan orang lain rasakan. Sebetulnya video tentang empathy itu udah pernah Sherly dan tim buat di program Ada Apa. Namun yang pengen Sherly highlight dari buku ini tentang empathy adalah bahwa manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Jadi jelas dalam banyak situasi kita membutuhkan kehadiran orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Nah teman-teman, penjelasan Goleman dalam buku ini tentang manusia yang mampu merasakan apa yang orang lain rasakan itu cenderung tindakan dan keputusannya akan mempertimbangkan orang lain, akan melihat tanggung jawab sosial sebagai salah satu indikator penting untuk dilihat dan dipertimbangkan. Bahkan bisa jadi nih kepentingan orang lain lebih penting atau lebih di atas dari kepentingan dirinya sendiri. Kalau teman-teman adalah tipikal orang kayak begini atau mungkin lingkungan teman-teman nih ada yang kayak begini, maka menurut Goleman ini adalah ciri-ciri pemimpin atau the leader. Jadi wajar banget kalau orang bijak pernah bilang bahwa menjadi pintar itu mudah, namun menjadi manusia yang berkarakter dan melihat kepentingan bersama lebih tinggi dari kepentingannya pribadi, itu justru yang langka. Nah, ketika fokus kita bukan hanya tentang diri sendiri dan apa yang sedang saya lakukan atau apa yang akan saya sendiri dapat, namun sudah menjadi apa yang kita sedang lakukan dan apa yang akan kita dapat, maka tipikal fokus yang kayak begini akan menjadi awal dari empati itu sendiri. Ini adalah salah satu syarat yang gak bisa ditawar ketika kita pengen jadi pemimpin yang diterima dan dicintai oleh semua orang. Dan fokus yang ketiga adalah outer focus. Ini lebih ke melihat larger impact atau dampak yang lebih luas dari keputusan jangka panjang yang biasanya akan melibatkan sistem, entah itu sistem yang sudah ada atau yang akan dibuat. Teman-teman, bagi Sherly pribadi, membahas tentang outer focus ini sangat menarik. Karena kalau kita mau melihat dan menganalisa isu-isu yang ada di sekitar kita nih misalnya, baik itu isu tentang lingkungan, isu sosial, isu korupsi, isu politik, isu pendidikan, dan seterusnya. Kenapa ini menjadi menarik? Karena outer focus ini membuat kita mau nggak mau harus aware dan bisa melihat sesuatu secara zoom out atau secara lebih luas supaya kelihatan tuh bentuk dan gambaran besarnya seperti apa. Teman-teman bisa bayangkan nih, seorang pemimpin yang ternyata banyak kekurangannya atau di bawah standar akan sangat dipuji-puji ketika melakukan satu kebaikan. Demikian juga sebaliknya, pemimpin yang punya banyak kelebihan nih misalnya, sudah sangat di atas standar atau layak mendapat satu standar tertentu, akan sangat dijatuhkan berlebihan dan dijelekkan hanya karena satu kesalahan minor yang dilakukan. Nah, permainan sudut pandang dan lensa yang ingin difokuskan ke bagian mana ini yang menjadi seni tersendiri di fokus nomor 3 menurut Goleman. Dan dilalahnya, media mengambil peran yang sangat besar dalam hal ini. Yang mana yang paling disorot media dan di-highlight oleh media itu sendiri, maka itu yang akan menjadi concern dan yang akan menjadi perbincangan publik. Otomatis publik akan memberikan penilaian atas apa yang dilihat, didengar, ditonton, dan dibaca. Well, thanks God, kita sekarang memiliki sosial media, sehingga bisa meng-highlight sesuatu yang tidak terekam oleh media-media mainstream ketika itu ada di tangan yang tepat. Nah teman-teman, itu adalah 3 tingkatan fokus, 3 kinds of focus menurut Goleman. Pertama adalah di tingkat kita individu, yang kedua adalah di lingkungan, orang-orang di sekitar kita, dan yang ketiga adalah biasanya di tingkat pemimpin yang lebih tinggi, karena dia akan melibatkan sistem atau outer focus. Teman-teman sekarang ada di fase yang mana? Fokus terhadap diri sendiri, fokus terhadap lingkungan sekitar, atau fokus terhadap sesuatu yang teman-teman pimpin,
teman-teman yang tahu jawabannya dan bisa menyesuaikan dengan kondisi, tanggung jawab, dan situasi teman-teman. Kalau teman-teman berada di tingkat individu dan empati misalnya, maka teman-teman boleh dan bisa banget tonton video fokus dan empati di episode selanjutnya. Linknya akan saya taruh di bawah, yang intinya fokus itu sangat bisa kita latih selama kita mampu mengontrol pikiran dan mampu mengontrol tindakan kita. Menebalkan dan memboldkan sesuatu yang memang harus dikerjakan sekarang dan menyamarkan atau menyingkirkan terlebih dahulu apa yang tidak begitu penting untuk kita kerjakan sekarang. Nah, terus pertanyaannya kan adalah, tapi yang menjadi distraksi itu banyak banget selama ini Kak Ser. Ini masuk dalam ide besar kedua yang pengen saya bahas, yaitu 2 hal yang selama ini membuat fokus kita hilang. Menurut Goleman dalam bukunya Focus, 2 gangguan terbesar dari fokus itu sendiri adalah pertama gangguan sensorik, yang kedua gangguan emosional. Kalau gangguan sensorik itu udah jelas ya teman-teman, semua yang melibatkan panca indera kita, mata, telinga, hidung. Saat kita bekerja misalnya, terus kedengaran bunyi notifikasi masuk dari gadget kita. Saat kita sedang bicara, kemudian kita melihat ada yang tertawa atau menertawakan kita, rentan fokus kita hilang saat itu. Saat sedang nulis, sedang membaca, sedang take video, kita sedang serius, kita sedang fokus. Tiba-tiba misalnya ada suara atau mungkin ada yang buang angin dan itu mengeluarkan bau atau mengganggu telinga kita, otomatis fokus kita terganggu. Ini dalam banyak kasus adalah hal yang sangat wajar karena ada yang bisa kita kontrol dan ada yang nggak bisa kita kontrol. Nah, untuk distraksi yang bisa kita kontrol, seperti notifikasi HP yang masuk, sebenarnya bisa kita silent. Atau banyaknya tab laptop yang saat ini sedang kita buka, maka bisa kita close. Atau suasana kamar belajar yang memang bisa kita sesuaikan. Tapi, untuk sesuatu yang memang nggak bisa kita kontrol, maka mau nggak mau, dengan cepat kita harus segera sadar dan menarik lagi pikiran kita untuk segera fokus dengan apa yang sedang kita kerjakan. Nah, itu gangguan yang pertama, yang erat kaitannya dengan sensorik. Sedangkan gangguan yang kedua, ini yang justru agak susah dan banyak terjadi pada kita, yaitu emotional distraction. Gangguannya secara emosi teman-teman, kita sedih, kecewa, marah, atau emosi jenis lainnya yang justru membuat kita nggak fokus dengan apa yang sedang kita kerjakan. Makanya orang yang sedang stres, orang yang sedang galau, orang yang sedang kehilangan misalnya, bahkan orang yang sedang jatuh cinta sekalipun, yang erat katanya dengan melibatkan perasaan banget ya, biasanya kalau ngerjain sesuatu, menurut Goleman dalam bukunya, ini akan memiliki tingkat fokus yang sangat rendah. Kenapa? Karena emosinya sedang tidak stabil. Gangguan emosional ini yang menjadi jauh lebih berbahaya karena kehadirannya sering tidak kita ketahui atau tidak kita akui, tidak kita acknowledge, dan kita merasa baik-baik aja. Bisa kok, besok juga udah balik lagi. Atau yuk bisa yuk, kamu pasti bisa. Jatuhnya menjadi toxic positivity. Sugestinya memang positif dari lingkungan sekitarnya, tapi sebenarnya dari dalam masih ada yang tidak terima atau masih ada yang mengganjal di dalam hati. Maka penelitian yang dilakukan oleh Goleman, 85% kita bakal sulit untuk bisa fokus dengan apa yang kita kerjakan. Cara ngatasinnya gimana? Teman-teman, energi itu mengalir, gak bisa dibiarkan ngendap. Ia harus dialirkan. Karena energi itu mengalir, maka energi yang muncul dari emosi tadi harus dialirkan terlebih dahulu. Cara mengalirkan energi bagaimana sangat tergantung dari kita masing-masing. Ada yang dengan cara ketemu atau curhat dengan orang, ada yang dengan cara meditasi, berdiam diri di kamar, cuma dengerin musik gak mau ketemu dengan orang, ada yang dengan cara journaling, menulis, menangis. Pada akhirnya semakin tinggi self-awareness kita terhadap diri kita, maka semakin paham pula kita dengan kondisi, situasi, dan solusi yang terbaik untuk diri kita. Tapi yang jelas, saat kita mampu mengelola 2 hal tadi, yang menjadi penghalang fokus dalam melatih 3 jenis fokus yang dijelaskan Goleman tadi juga, Sally pribadi yakin, pelan tapi pasti kita bakal bertumbuh. Setidaknya bertumbuh tanggung jawabnya yang kita semua akan emban ke depannya, dan ini menjadi bukti bahwa kita hidup. Semakin kita bisa melatih fokus kita, naik dari level inner focus atau di titik pribadi nih, menjadi empathy. Empathy kan berarti udah berpikir tentang orang lain. Dari empathy, naik lagi ke outer focus, maka semakin berarti hidup kita. Karena yang kita lakukan, karya yang teman-teman hasilkan, hidup dan waktu yang teman-teman miliki serta habiskan, bukan lagi untuk dan diperuntukkan untuk saya, melainkan sudah untuk kita, bahkan untuk sistem yang lebih luas. Nah teman-teman, itu dia ulasan buku dari Sally dan tim. Ada buku tentang
Focus yang ditulis oleh Daniel Goleman. Secara pribadi Sally harus bilang bahasa di buku ini agak berat, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggrisnya. Sally juga butuh waktu, bukan minggu, bahkan berbulan-bulan untuk menamatkannya di tahun 2016 silam. Tapi untuk teman-teman yang punya passion dalam bidang social issues, Sally sangat merekomendasikan buku ini. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu di video ada buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.